Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Andini Utami, peserta latar golongan 3, Angkatan 12, BKPSDMB Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan dan pemahaman sistem merit ASN. Sebelumnya, saya menyampaikan daftar isi presentasi. Yang pertama, dasar dan pengertian sistem merit. Yang kedua, membangun sistem merit ASN. Yang ketiga, transformasi sistem kebijakan dan manajemen ASN. Yang keempat, penerapan sistem merit. Dan yang kelima, penutup. Dasar dan pengertian sistem merit. Sistem merit berdasarkan pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, yaitu manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diperlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi atau dengan tanpa perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Selanjutnya, yang kedua yaitu membangun sistem merit ASN. Nah, di sini ada 6 poin penting dalam pembangunan sistem merit yang sering dikenal dengan 6P, yaitu yang pertama, pengorganisasian, yang kedua, perekrutan dan orientasi, yang ketiga, pengembangan kapasitas, yang keempat, penilaian kinerja dan award, yang kelima, promosi dan rotasi, dan yang terakhir, purna bakti dan terminasi. Yang pertama, pengorganisasian berfungsi untuk menyesuaikan arah pembangunan nasional. Yaitu dengan adanya ALIS dan ANJAK, analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap perencanaan strategis kementerian, lembaga, daerah, serta audit kepegawaian, pemeriksaan kepegawaian. Supervisinya oleh jabatan pimpinan tertinggi media dan pratama. Lalu yang kedua, perekrutan dan orientasi agar mendapatkan talenta yang terbaik. Rekrutmen berbasis jabatan, diversifikasi tes dan sertifikasi PKB. Jadi banyak dilakukannya berbagai macam tes, orientasi dan adjustment untuk setiap penugasan pada jabatan yang baru. Selanjutnya, pengembangan kapasitas untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antara ASN agar tidak ada ASN yang tidak bisa atau yang lebih bisa, sehingga sama-sama dilakukannya training need analysis, diklat, coaching, dan mentoring yang berbasis kompetensi. Lalu, yang keempat, penilaian kinerja dan awards agar meningkatkan kinerja berkelanjutan ASN dengan cara dialog pertunjukan, merit, dan dialog berbasis kinerja. Lalu yang kelima, promosi dan rotasi agar menuju ASN yang dinamis. Dilakukan dengan pemetaan bakat untuk mengetahui bakat diri. Lalu karir planning serta rotasi nasional perperangkatan NS. Jadi masing-masing ASN melakukan talent mapping sehingga dia pun bisa tahu talenta dia di mana. Lalu selanjutnya yang terakhir, purna bakti dan terminasi agar mengapresiasi secara layak ASN yang sudah memasuki masa-masa pensiun, masa-masa pengakhiran terminasi, sehingga dilakukannya ada sistem pensiun, sistem jaminan hari tua, dan sistem kompensasi ini dan menghargai secara layak ASN yang sudah memasuki masa pensiun. Dimana kesemua 6P ini berjalan dengan adanya kebijakan dan proses serta sistem dan infrastruktur yang terstruktur, budaya kerja, serta kepemimpinan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, transformasi sistem kebijakan dan manajemen ASN. Di sini saya mengambil dari tahun 2013, di mana manajemen dari ASN ini sistem kebijakannya masih sistem post karir, yaitu sistem tertutup. Misal dalam suatu organisasi ada
kekosongan jabatan. Maka yang mengisi kekosongan tersebut masih orang di dalam organisasi itu, tidak bisa orang dari luar organisasi. Nah, ini yang dinamakan sistem tertutup. Selanjutnya bergeser ke tahun 2019, adanya pergeseran sistem yang awalnya tertutup menjadi terbuka, open career system. Adanya kekosongan jabatan dalam suatu organisasi bisa diisi oleh orang luar organisasi asalkan dia memiliki kompetensi kualifikasi yang memadai yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut, orang yang layak lah ibaratnya. Selanjutnya tahun 2025 nanti kedepannya akan menjadi sistem yang sangat terbuka, di mana pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan investasi. Selanjutnya yang keempat adalah penerapan sistem merit atau implementasinya. Di sini saya bekerja di pemerintahan Kabupaten Klaten. Saya mengambil sedikit contoh implementasinya sistem merit di dalam pemerintahan. Yang pertama, kriteria pertama, perencanaan dan kebutuhan pegawai dengan subkriteria ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai. Implementasinya sudah disusunnya peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai. Ada untuk jangka menengah yang berdasarkan analisis jabatan, berdasarkan analisis beban kerja, dirinci menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, subkriteria ketersediaan data kepegawaian sudah dikelola berbasis teknologi, sudah diperbarui secara berkala, real time, dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya dalam suatu sistem informasi kepegawaian. Lalu contoh yang kedua dalam kriteria pengadaan, yaitu ketersediaannya rencana pengadaan ASN. Sudah menyusun rencana pengadaan ASN menurut jumlah, jabatan, dan pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja, baik yang akan diisi oleh PNS maupun dari P3K, PNS dari instansi lain atau instansi tertentu, dan rencana tersebut sudah ditetapkan juga. Lalu subkriteria yang kedua yaitu pelaksanaan penerimaan ASN. Penerimaan PNS, P3K, dan PNS dari instansi lain diumumkan secara luas melalui media regional, media nasional. Seperti saat ini ya, saya sendiri penerimaannya sudah diumumkan secara luas, seperti penerimaan PNS, P3K sudah melalui aplikasi sehingga semua dilakukan secara umum dan terbuka. Lalu kriteria yang ketiga, pelaksanaan LPJ atau latihan prajabatan bagi CPNS yang dilangsungkan paling lama 1 bulan setelah pengambilan. Seperti yang saya dan kawan-kawan kita sekarang melakukan latihan dasar bagi. Lalu yang ketiga adalah pembinaan karir dan peningkatan kompetensi dengan subkriteria melaksanakan peningkatan kompetensi melalui coaching, konseling, dan mentoring. Implementasinya yaitu sudah melaksanakan kegiatan coaching, konseling, dan mentoring. Lalu yang keempat ada mutasi, rotasi, dan promosi dengan subkriteria penyusunan dan penetapan kebijakan internal tentang pola berkarir. Itu sudah menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang pola karir berdasarkan pola dasar karir nasional. Selanjutnya, manajemen kinerja, yaitu penyusunan kontrak kinerja yang terukur. Itu sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai, yaitu PNS, PNS, ataupun tenaga kontrak daerah, tenaga kontrak pemerintah. Jadi sudah terukur, sudah disusun. Implementasinya seperti itu. Terakhir, untuk tujuan penerapan merit ini dalam kebijakan dan manajemen ASN akan efektif
terwujud apabila didukung oleh komitmen dan kemauan politik yang bersungguh-sungguh dari seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk menerapkan sistem merit dalam sebuah aspek manajemen ASN secara konsisten, berkelanjutan, dan dilakukan evaluasi serta pengawasan secara terus-menerus, secara kontinu. Terima kasih. Mari bersama membangun bangsa dengan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.